Karena memang udah waktunya dia turun. Jadi udah didiamin pun dia pasti turun sendiri. Oke. Juga moderator bilang, saya selalu ambil jarak dengan kekuasaan. Memang dari sejak mahasiswa ambil jarak kekuasaan. Satu-satunya hal yang tidak mungkin saya ambil jarak adalah dengan mama. Saya nggak akan ambil jarak dengan mama. Karena mak-mak lah yang jadi semacam obor penerang bangsa ini yang sedang ada di gorong-gorong kegelapan. Ya. Hanya obornya namanya WA Group mak-mak. Karena kalau kita mau belajar politik, ya udah kita ikuti aja WA Group mak-mak. Karena di situ ada politik yang jujur. Nggak ada basa-basi di situ. Kalau nggak suka, ya nggak suka. Dan baru sekarang politik Indonesia itu dikuasai oleh mereka yang tadinya dianggap, aduh kalau mama ngomong jangan denger. Orang bilang unspeakable, nggak bisa ngomong mama. Kalau sekarang mereka unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi. Itu pepes pak. Karena tadi mereka yang menghadapi, merasakan ketidakadilan yang real, yang konkret. Bangun pagi mama udah berpikir, cukup nggak uang di dompetnya untuk belanja satu hari itu? Sebelum tidur malam dia berpikir, masih ada sisa nggak uang belanja hari ini untuk anaknya besok pagi? Sekedar jajan tempe yang setipis. Jadi pada kehidupan mama melekat seluruh jenis ketidakadilan. Karena itu saya nggak ada cara selain belajar dari mak-mak. Daripada mak-mak lah ditentukan nasib generasi ke depan. Milenial itu tergantung dari rahim mak-mak. Mak-mak yang menggunakan IQ nasional cukup nggak nanti kecerdasan generasi di depan. Jadi sekali lagi orang bingung kenapa Indonesia hari ini politiknya adalah politik mak-mak. Saya bertemu wartawan asing, peneliti asing, itu pertanyaannya. Jadi nanti semester depan pasti banyak disertasi yang ditulis tentang politik mak-mak. Dan itu sangat real politik mak-mak. Dan politik mak-mak sekarang tidak ditentukan oleh pangkat suaminya atau baju seragam suaminya. Dulu zaman Orde Baru politik mama itu sejalan dengan politik suaminya, ngikutin pangkat suaminya, ngikutin seragam suaminya. Sekarang itu adalah yang disebut relawan beneran, itu yang mama ini yang bertemu karena isu bersama, keinginan untuk melihat Indonesia berubah. Jadi kecemasan mama ini adalah kecemasan saya hidup, kecemasan guru-guru rohani kita, ustaz, saudara-saudara yang ada di kelompok masyarakat, itu kecemasan yang sama. Dan saya setiap minggu ada kurang lebih di 3 universitas atau 3 komunitas di seluruh Indonesia, dan suasananya sama. Kegembiraan saya bukan sekedar kalau lagi selfie sama mama, tapi karena mama itu mengatakan hal yang jujur tentang keadaan ekonomi kita, kecemasan tentang kehidupan di masa depan yang nggak pernah dipikirkan oleh Nachiro. Karena tadi otaknya, orientasinya adalah bagaimana memenangkan sesuatu dengan menambah kebohongan, menang dengan menambah kebohongan. Karena nggak ada lagi yang jujur, nggak ada lagi yang bisa diucapkan secara jujur. Itu yang disebut tadi oleh Pak Sedu sebagai arogansi untuk menang. Padahal kita tahu bahwa dalam politik harus ada pemimpin yang visioner, yang punya visi jauh ke depan, yang mampu membaca apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan misalnya minggu depan, kalau terjadi perang antara Cina dan Amerika. Sekarang masih statusnya perang dagang, tapi sangat mungkin ya jadi perang terbuka. Apa akibatnya pada emak-emak? Apa akibatnya pada balita kita? Apa akibatnya pada pendidikan anak? Tidak dipikirkan, karena sibuk mengumpulkan kamera, sibuk mengumpulkan fotografer. Kalau misalnya terjadi perang di Laut Cina Selatan minggu-minggu ke depan, berapa lama NKRI yang namanya harga mati? Dalam hitungan intelijen strategis, NKRI harga mati cuma bertahan 14 jam. Karena
dalam 14 jam kita tak mampu lagi mengimpor bahan pangan karena buat bikin Indomie kita nggak bisa punya bawang putih lagi karena bawang putih kita impor dari Vietnam, dari Thailand. Mesin garam juga kita impor, ikan asin kita impor dari Vietnam. Jadi kalau terjadi perang di situ, Laut Cina Selatan dijepit oleh armada Amerika, lalu kita di Blokade. Karena dianggap Indonesia adalah proksinya Cina. Kalau di blokade, seluruh jalur makanan, obat-obatan, energi kita lewat situ. Makanya 14 jam nggak ada lagi yang namanya bensin buat atau aftur buat pesawat terbang, itu berhenti. Jadi negeri ini memang bisa macet karena ketololan dari seseorang yang KTP-nya ada di sini dulu. Itu masalahnya. Dan itu musuh pemimpin yang visioner yang mampu mendeteksi. Obat-obatan kita nggak punya, kita bahkan nggak bisa bikin pabrik antibiotik, kita masih impor. Kalau terjadi perang di situ dan kapal impor nggak boleh masuk, udaranya di blokade. Berapa banyak rahim mama yang akan melahirkan mengalami kontraksi, infeksi dan tidak ada obat? Itu yang mesti kita hitung. Dan hitungan itu adalah hitungan masa depan kita. Yang terjadi adalah pamer. Bukan pamer berapa IQ nasional yang tumbuh, tapi pamer berapa panjang jalan tol yang sudah dibangun. Walaupun itu bohong. Bukan berapa panjang jalan pikiran dia punyai. Itu yang menyesalkan kita, bahwa kita nggak punya pemimpin yang ada isi kepalanya. Dan usia normalnya negara itu dipimpin oleh kepala negara. Kepala disebut kepala kalau ada isinya. Ini sibuk merapikan rambut, tapi lupa merapikan isi kepala. Itu bahayanya. Jadi kita bicara terang-terangan, karena kita menginginkan Indonesia ini tumbuh jadi rakyat yang cerdas, rakyat yang bermutu. Nah, saudara-saudara, hal kedua yang membahayakan negeri ini adalah tiang-tiang bernegara pelan-pelan mulai digergaji oleh arogansi, oleh intoleransi. Ini ada, kita hidup di NKRI ini karena ada tiang agama yang kuat untuk membimbing rohani kita, ada tiang konstitusi untuk mengakrabkan warga negara, ada tiang kebudayaan untuk membuat kita mempelajari etika. Tapi semua tiang itu sekarang digergaji sendiri oleh negara. Jadi goyah bangsa ini. Nah, saya ada di sini, tempat yang biasanya secara diam-diam disebut pusat kekerasan. Padahal kita terima keakraban, kedamaian, ada suasana kegembiraan. Jadi aneh kalau pemerintah mengajak perang total. Padahal di sini ada kebahagiaan total, ada di sini. Kakal ikut perang total itu. Ya. Gagal total kan akibatnya. Jadi saudara-saudara, kita lihat terus bahwa suasana berwarga negara kita terancam. Setiap kali terjadi perbedaan langsung diinjak, kami Pancasila. Terus berapa dong? Kami toleran. Saya nggak toleran. Jadi itu yang saya sebut sebagai mengatakan kami Pancasila itu bukan undangan toleransi, tapi itu adalah ungkapan arogansi. Hal yang nggak pernah diajarkan oleh para pemikir bangsa ini. Jadi ini satu keadaan di Indonesia yang disebut anomali. Para pendiri bangsa ini mengajarkan kita untuk mendidik bangsa ini menjadi cerdas. Menjadi cerdas artinya mampu bercakap-cakap tanpa langak longo. Itu namanya bercakap-cakap. Karena tidak mampu bercakap-cakap, kita kehilangan pamor di dunia internasional. Dulu Indonesia itu pemimpin ASEAN, disegani di OKI itu kita pemimpin. Masuk sidang PBB, beberapa presiden kita bisa pidato di situ dan dihargai. Karena orang bingung,
Pemimpin kita kok nggak pernah nongol di forum internasional. Padahal ini negara besar. Jadi kita dihina sebetulnya. Partai PBB. Ya itu kayak partai PBB. Karena partai bola PBB itu partai bola balik. Atau partai belum bisa. Partai belum berkuasa. Macam-macam. Jadi kita ada di dalam keraguan. Dapat nggak negeri ini kita loloskan kalau keadaannya seperti ini? Dan Mama udah putuskan bahwa jangan lagi bertanya itu karena kita ingin pemerintahan yang baru. Dan kehendak Mama itu adalah kehendak alam. Karena Mama lah yang paling peka terhadap perubahan alam. Alam memberi Mama kemampuan untuk mendeteksi ketidakadilan, kemampuan untuk membaca masa depan. Dari Mama lah kita mengerti tentang manusia. Karena Mama lah yang melahirkan manusia. Bahkan Mak Lampir tahu tentang manusia. Yang nggak ngerti manusia itu Pak Lampir. Jadi teman-teman semua, saya terus-menerus mengusulkan akal sehat hanya dengan satu keinginan, agar supaya bagian bangsa ini tidak tertinggal di dalam pertandingan pikiran abad ke depan, 10 tahun ke depan. Karena kita sebut bahwa 10 tahun ke depan itu adalah masa kepemimpinan milenial yang sekarang umurnya 10 tahun. 10 tahun ke depan mereka 20 tahun. Mereka yang akan memukul Indonesia. Artinya persiapkan mereka sejak hari ini, cukupkan nutrisi mereka. Itu artinya ada kebijakan yang salah bila bangsa ini di mata internasional tingkat kecerdasan orang Indonesia terus drop. Kita malu pada semua statistik internasional. Nah ini soal yang mendasar sekali. Karena perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Beri pelajaran berpikir pada anak-anak. Jangan ajari mereka cara menghafal nama-nama ikan. Konstitusi bilang begitu. Cerdas artinya jangan menghafal. Jadi kalau presiden yang ngajarin cara menghafal, dia inkonstitusional, dia melanggar konstitusi. Jadi dia bisa diganti, melanggar konstitusi diganti kan. Itu yang saya maksud dengan belusukan akal sehat. Tetapi akal sehat itu bukan sekedar kemampuan komputasi otak kita untuk mengukur ketidakadilan, membayangkan potensi konflik dengan kekuatan analisa. Tidak. Akal sehat itu tumbuh karena dorongan nurani. Nurani yang melihat ketidakadilan. Akal sehat hanya bekerja kalau didorong oleh nurani. Jadi ada hubungan antara ketenangan batin dan ketenangan akal. Kalau batin kita bergejolak, akal kita juga bergejolak. Dan gejolak itu harus termanifestasi dalam perubahan politik nantinya. Jadi sekali lagi kita bertemu di sini untuk saling sama-sama memastikan bahwa akal sehat kita tidak mungkin dilumpuhkan oleh arogansi dan statistik bohong pemerintah. Itu yang benar. Jadi saya akan terus bicara dan negara pemerintah akan berupaya untuk supaya saya Pak Sedilu jangan nongol lagi di ILC. Karena itu nanti kalau saya di situ, Pak Desi di situ akan disuruh orang untuk interupsi. Kalau bisa 1000 kali interupsi dalam 1 menit. Tapi itu kan konyol. Karena sekarang saya ngomong sekarang di sini Pak Sedilu dalam real time, dalam detik yang sama viral. Siapa yang bisa kontrol? Kan orang tolol yang berupaya untuk mengendalikan pikiran. Jadi percayalah bahwa kita ada di jalan yang benar. Kalaupun kita tersesat di jalan yang benar. Jadi itu tujuan mereka kan, kalian tersesat, iya, kita tersesat di jalan yang benar. Jadi tak perlu takut. Nah, tentang tuduhan bahwa saya misalnya ingin bahwa saya adalah pro Prabowo dan saudara Rocky Gerung dan saya Sedilu sedang mencari karpet di Solo untuk digelar nanti di istana buat Pak Prabowo. Nah itu hoax namanya itu. Karena Pak Prabowo pasti akan bawa karpetnya sendiri dari Kartanegara untuk digelar di istana. Karpetnya bukan lagi merah Pak Prabowo banyak karpet saya di rumahnya. Dia nggak akan pakai APBN untuk di karpet.
Jadi akan ada karpet di situ gua sendiri. Tugas saya dan Pak Sedi adalah menggulung karpet istana supaya bisa diganti. Dan itu bukan tugas saya, itu hal yang ditugaskan pada saya oleh Mama. Karena Mama sudah bersiap-siap untuk bikin pola karpet istana nanti. Modelnya kayak nah ini nanti karpet istana motifnya begini ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya percaya bahwa sore ini kita sebut aja sebagai pertemuan untuk mengkonsolidasi akal sehat. Karena kita percaya hanya akal sehat yang menghubungkan kita antar warga negara, antar keluarga, antar mereka yang berbeda keyakinan kerohanian yang berbeda, tapi kita dipersatukan oleh akal sehat. Bahwa semua agama menghendaki adanya keadilan, dan keadilan itu adalah dasar hidup kita bersama. Hanya demi keadilan itu saya ambil risiko seperti kata Pak Sedi dulu ya, saya ambil risiko. Karena orang yang nggak pernah ambil risiko itu seperti nggak berani keluar dari kolam. Ngumpet aja dia. Kalau atau ngumpet di gorong-gorong, itu orang yang nggak mau ambil risiko. Atau sendiri foto-foto di pantai. Jadi terima kasih, nanti kita masih bisa bercakap. Tapi percayalah bahwa perubahan tak mungkin lagi ditunda. Kalau tadi ada orang sakit, ya ada obat buat negara ini. Tapi obat yang ada sekarang, obat yang udah kadaluarsa. Kadaluarsanya 17 April 2019. Obat yang kadaluarsa nggak boleh lagi diminum, dia akan jadi racun. Karena itu kita perlu obat baru. Obat baru artinya presiden baru. Jadi terima kasih, nanti kita masih bisa berdebat. Saya senang dari sini bersama dengan para sesepuh saya di sini. Dan diterima karena keakraban persahabatan warga negara. Itu yang tidak ada di istana hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Satu tawaran Bang Rocky akan menggulung karpet istana. Karena karpet istana itu begitu besar.